Selamat pagi, selamat siang, selamat malam juga bersemuanya. Bersama saya Elia, dan saya Radin, dan saya Adinda di podcast Apa Itu Sastra. Nah, pembahasan kita kali ini mungkin sedikit cukup berat, tapi menarik intinya. Kita akan membahas tentang strukturalisme genetik. Tapi sebelum kita membahas strukturalisme genetik, kita mungkin bisa dimulai dengan pembahasan yang lebih ringan dulu tentang sesuatu yang berhubungan, masih ada hubungannya dengan strukturalisme genetik ini, yaitu karya sastra. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar, pasti apa sih itu karya sastra? Pasti teman-teman juga sudah sering gitu ya. Sebenarnya apa sih karya sastra itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan? Nah, sebenarnya karya sastra itu adalah hasil rekaan, atau kita bisa menyebutnya sebagai hasil imajinasi. Nah, imajinasi di sini merupakan berdasarkan kenyataan. Nah, kenyataan itu berdasarkan pengalaman atau peristiwa pribadi yang dialami seorang pengarang, sehingga menghasilkan inspirasi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Nah, kita menyebut karya sastra itu seperti novel, cerpen, seperti itu ya. Dan puisi juga. Oh iya, dan puisi dan drama juga. Nah, ada lagi bahwa karya sastra itu bersifat mimetik. Nah, apa tuh mimetik? Tiruan. Nah, mimetik itu adalah tiruan. Jadi mimetik adalah tiruan dari kehidupan manusia. Tiruan bagaimana manusia itu hidup di dalam lingkungannya, bagaimana manusia itu berinteraksi dalam lingkungannya, seperti itu. Contohnya saja dalam novel seperti itu, dalam cerpen. Pasti di sana pasti ada tokoh kan ya? Di dalamnya pasti ada tokoh. Dan dalam tokoh tersebut pasti ada interaksi layaknya kita biasa di dunia nyata. Satu dengan tokoh satu dan tokoh lainnya pasti ada interaksi seperti itu ya. Nah, itu yang disebut mimetik. Nah, tapi ada seorang tokoh yang bernama Lucien Goldman. Nah, tokoh ini berpendapat bahwa karya sastra itu bukan hanya hasil imajinasi dan tiruan. Nah, bagaimana tuh? Nah, jadi beliau berpendapat bahwa sebuah karya sastra, dalam penciptaan karya sastra itu masih ada sejarahnya, seperti itu. Nah, sejarah dalam proses penciptaan karya sastra itu akan dibahas dalam strukturalisme genetik, seperti pada tema podcast pada hari ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang karya sastra, dan selanjutnya ke pembahasan intinya, yaitu strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik ini dicetuskan oleh Lucien Goldman. Lucien Goldman adalah seorang filsuf dan sosiolog berkebangsaan Prancis. Dan menurut Goldman juga strukturalisme genetik memiliki dua kerangka besar. Pertama, hubungan antara makna suatu unsur dengan unsur lainnya dalam suatu karya sastra yang sama, dan kedua hubungan tersebut membentuk jaring yang saling mengikat, seperti itu. Dan teori strukturalisme genetik ini juga mempunyai lima pemahaman. Yang pertama ada fakta kemanusiaan, yang kedua ada subjek kolektif, yang ketiga ada struktur karya sastra, keempat ada pandangan dunia, dan kelima ada dialektika. Nah, konsep yang pertama tadi adalah fakta kemanusiaan. Nah, menurut Goldman ini fakta kemanusiaan ini dibagi menjadi dua jenis. Ada fakta individualis dan fakta sosial. Fakta individualis ini adalah hasil aktivitas dan tingkah laku manusia yang sifatnya itu pribadi. Sedangkan fakta sosial ini lebih mengarah pada hubungan manusia dengan manusia lainnya di
lingkungan sosial di masyarakat seperti itu. Yang kedua adalah subjek kolektif. Konsep subjek kolektif ini membuktikan bahwa pengarang yang sekaligus menjadi subjeknya ini menuangkan gagasan-gagasan dalam manifestasi antara gagasan dan kelompoknya gitu. Yang ketiga adalah pandangan dunia. Nah, konsep pandangan dunia pengarang ini dapat diketahui bahwa seorang pengarang merupakan hasil dari abstraksi pikiran-pikiran yang terdapat dalam novel. Dan yang keempat ada struktur karya sastra. Nah, strukturalisme genetik ini mempercayai bahwa suatu karya sastra itu sebagai struktur sehingga perlu dipahami secara struktural juga. Iya. Dan konsep yang terakhir adalah dialektika. Gitu. Nah, dialektika ini merupakan sebuah metode dalam strukturalisme genetik di mana ada sebuah istilah keseluruhan sebagian. Nah, artinya itu pengarang mempengaruhi masyarakat dan masyarakat mempengaruhi pengarang. Artinya pengarang mempengaruhi masyarakat itu pengarang menciptakan sebuah karya sastra dan karya sastra tersebut dapat mempengaruhi kalangan masyarakat. Lalu masyarakat mempengaruhi pengarang, di mana seorang pengarang melihat kondisi sosial dalam masyarakat yang akan menjadi inspirasi untuk menulis sebuah karya sastra seperti itu. Jadi masyarakat mempengaruhi seorang pengarang untuk menghasilkan sebuah karya sastra seperti itu. Oke. Nah, setelah penjelasan tentang 5 konsep strukturalisme genetik ini, yang selanjutnya adalah yang diterapkan ke dalam novel yang menjadi data yang bisa menghasilkan bentuk realita kehidupan sosial yang terlihat pada tokoh yang terdapat pada novel yang berjudul Akulah Istri Teroris. Iya. Jangan kaget, ini cuma judul ya teman-teman ya, ini cuma judul ya. Iya, ini tentunya fiksi ya. Tentunya bukan Mbak Adina yang mempunyai kajian soal istri teroris seperti itu ya. Bukan. Dan dari judulnya itu juga sebaiknya tidak ditiru ya teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Rajul tadi sebelumnya ya, bahwa karya sastra itu mimetik. Artinya karya sastra itu merupakan tiruan dari kehidupan masyarakat di kehidupan nyata seperti itu ya. Nah, apabila di kehidupan nyata ada yang namanya strukturalisme genetik, maka di dalam karya sastra yang merupakan mimetik itu tadi atau tiruan, tentu ada pula yang namanya strukturalisme genetik. Nah, di dalam novel berjudul Akulah Istri Teroris, karya siapa teman-teman? Karya Abida Al-Khaliki. Ya. Nah, harus baca tuh, novelnya bagus banget. Nah, betul. Nah, di dalam novel berjudul Akulah Istri Teroris atau bisa kita singkat menjadi AIT gitu ya, biar mudah untuk dikatakan. Nah, ketika kita ingin nih menganalisis atau mengetahui seperti apa strukturalisme genetik yang ada di dalam novel ini, kita itu lebih dulu mencari tahu struktur dari novel tersebut. Nah, pertama-tama, struktur ini sederhananya mungkin tidak perlu untuk semuanya ya dikaji. Yang penting dalam strukturalisme genetik itu kita bisa mencari tahu dahulu tokoh dan penokohan, alur serta latarnya. Nah, tokoh di dalam novel AIT ini tokoh utamanya adalah Ayu. Ayu ini adalah seorang wanita yang amanah, yang sabar, yang tabah, dan tentunya sikapnya itu patut untuk menjadi teladan. Nah, sedangkan tokoh-tokoh pendukungnya itu ada Andi, ada Widya, Bahbul, dan juga Ustadz Bahri. Nah, kemudian alur nih, alur yang digunakan dalam novel AIT ini yaitu alur maju teman-teman. Nah, alurnya itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu bagian perkenalan, di mana itu tokoh Ayu itu dijelaskan seperti apa sih tokoh Ayu itu. Nah, tokoh Ayu ini adalah seorang wanita yang dimana dia itu baru-baru ini menikah dengan seorang pria yang bernama Ardi. Nah, di dalam kehidupan pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Nah, kemudian di bagian kedua ini adalah mulai ada masalah nih di kehidupannya tokoh Ayu.
Jadi tokoh Ayu ini kehidupannya mulai ada yang pahit-pahit begitulah, dimana istri dari tokoh Ayu ini yang namanya Ardi itu tiba-tiba dituduh oleh Densus 88 sebagai seorang teroris, dan akibatnya si Ardi ini tentunya ditangkap lah oleh Densus ini, sehingga tokoh Ayu terpaksa menjadi janda seperti itu ya. Nah kemudian yang tahap ketiga ini adalah tokoh Ayu ini pada akhirnya itu di masa idah, tokoh Ayu mengalami masa idah sehingga kehidupannya menjadi lebih baik seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ada latar. Seperti yang kita semua ketahui ya, latar itu dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Iya, tepat sekali. Nah latar tempat dari novel AIT ini ada dua secara lebih besar ya, yaitu di Jepara dan di Jogja. Nah yang kedua ada latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam novel AIT ini adalah pada tahun 2000-an. Teman-teman tahu tidak pada tahun 2000 itu ada apa di negeri kita? Udah tahu? Enggak. Ya, jadi pada tahun 2000 itu ya ada yang namanya aksi terorisme atau lagi ramai-ramainya tentang teroris nih. Nah itulah yang dianggap pula dalam novel AIT. Nah sedangkan yang ketiga latar sosial. Latar sosial ini menunjukkan kelas sosial yang ada atau yang dicerminkan di novel AIT itu tadi ya. Nah maksud saya kelas sosial itu kan ada tiga nih, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah latar sosial tokoh Ayu yang ada di dalam novel AIT tersebut adalah latar kelas maksud saya kelas sosial menengah. Nah kemudian kita mulai nih mengkaji strukturalisme genetik yang ada di dalam novel AIT. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Eli ya bahwa dalam strukturalisme genetik itu ada 5 konsep. Apa tadi konsep yang pertama? Fakta kemanusiaan, subjek kolektif. Untuk saat ini yang pertama dulu ya. Yang pertama fakta kemanusiaan. Nah sebelumnya novel AIT ini bercerita tentang tokoh Ayu yang memperjuangkan kehidupannya sebagai seorang janda akibat suaminya itu dituduh dan ditangkap sebagai seorang teroris. Nah akibat dari suami tokoh Ayu ini ditangkap dan dituduh teroris, tokoh Ayu ini seperti mendapatkan semacam labeling lah dari masyarakat. Tokoh Ayu ini dianggap sebagai istri terduga teroris, ditandai seperti itu, atau bahkan ada yang langsung terang-terangan menganggap Ayu itu istri teroris gitu kan, jahat ya. Nah tokoh Ayu ini mewakili fakta sosial pada tahun 2000-an itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa pada tahun 2000-an itu ada aksi teroris. Nah kemudian konsep yang kedua subjek kolektif. Baik. Subjek kolektif ini berkaitan dengan kelas sosial lagi ya, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kelas sosial itu ada 3, kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Nah sama seperti tadi juga ya, bahwa kelas sosial yang ada di dalam atau yang dicerminkan di dalam novel AIT ini adalah kelas sosial menengah. Nah kemudian konsep yang ketiga apa teman-teman? Pandangan dunia. Iya, sekali. Nah pandangan dunia ini kalau di dalam novel ini maksudnya adalah pandangan para tokoh-tokohnya terhadap dunia, atau maksudnya bagaimana sih para tokoh ini bersikap terhadap apa yang terjadi di kehidupan mereka seperti itu. Nah misalnya saja ini tokoh Ayu ini ketika dia menghadapi masalah-masalahnya, dia yang sebagai seorang janda itu, dia yang dianggap sebagai istri teroris itu, dia itu bersikap tetap tegar meskipun dia itu mungkin lelah ya dan merasa tersakiti begitu, tapi dia itu tetap berusaha menyemangati diri sendiri, tetap berjuang memperjuangkan kehidupannya itu seperti itu. Nah yang keempat ada perilaku diskriminasi terhadap tokoh Ayu di dalam novel tersebut. Nah di novel tersebut ditunjukkan ya bahwa tokoh Ayu yang merupakan janda dan suaminya diduga teroris ini, dia mendapatkan semacam diskriminasi dari masyarakat Jepang. Iya, jadi tokoh Ayu ini mendapatkan seperti mana? Diskriminasi. Oh, ini.
Nah, jadi toko Ayu ini mendapatkan pelanggaran hak gitu ya. Jadi jadi hak kebebasan pribadinya itu sudah dilanggar oleh masyarakat. Kemudian hak rasa amannya itu Jadi semua yang dia lakukan tuh ditentang di dalam masyarakat. Iya, jadi kalau ini iya, apa yang dia lakukan tuh salah. Jadi semua itu dibatasi. Nah, iya seperti itu. Jadi seperti toko Ayu ini kehilangan haknya untuk merasa aman. Iya seperti itu. Dan juga dia juga kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Seperti itu, teman-teman. Sayang sekali ya. Nah, kemudian yang poin kelima ini ada nilai pendidikan di dalam novel AIT ini. Nah, nilai-nilainya banyak ini teman-teman. Ada seperti nilai religius, kemudian nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, serta nilai demokratis. Kemudian ada juga nih rasa ingin tahu yang ditunjukkan dalam novel tersebut. Nah, ada juga rasa cinta tanah air, kemudian sikap bersahabat dan komunikatif seperti itu. Kemudian ada nilai-nilai gemar membaca. Kemudian ada juga nilai peduli lingkungan dan peduli sosial yang tentunya tidak boleh dilupakan. Nah, jadi itulah ya strukturalisme genetik yang ada di dalam novel AIT ini. Memang sangat menarik ya teman-teman. Mungkin apabila kalian juga hal ini semua nih, boleh nih kalian juga ikut menganalisis strukturalisme genetik di novel-novel yang lain seperti itu. Itu saja ya dari pembahasan kali ini, dan benar saja seperti yang sudah dikatakan saya di awal, kalau ternyata strukturalisme genetik ini menarik walaupun sedikit agak sulit seperti itu ya. Iya, ya. Itu saja yang bisa bicarakan. Semoga ilmu yang didapat dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apa yang kita bahas kali ini juga sampai di sini. Dan ya kami akhiri dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya di podcast apa